Halo anak-anak, jadi kita akan mulai belajar kimia farmasi. Kalian sekarang sudah kelas 11, jadi Ibu akan kembali menjelaskan kalian pelajaran kimia, tetapi ini lebih menjurus karena ini sudah mulai ke kimia farmasi. Ya, nama Ibu tetap ya, Komang Ayu Yuniati, SPD. Nah, untuk pelajaran kimia farmasi ini, materi yang akan kalian nanti pelajari itu ada 4 bab. Yang pertama itu tentang hidrokarbon, yang kedua tentang termokimia, bab 3 tentang laju reaksi, dan yang terakhir tentang kesetimbangan kimia. Jadi, walaupun ada 4 bab, ini materinya sangat-sangat banyak dan cukup padat. Jadi, karena kita terhalang juga karena online, jadi Ibu akan membagi-bagi materi ini seefektif mungkin supaya kalian juga bisa belajarnya dengan mudah. Oke, jadi untuk pertama kita mulai dulu, yaitu tentang senyawa hidrokarbon. Nah, mungkin kalian baru pertama mendengar ya, senyawa hidrokarbon. Sepertinya sangat-sangat serem gitu ya. Nah, padahal senyawa hidrokarbon ini adalah senyawa yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan senyawa ini ada di dalam tubuh kita semua. Semua makhluk hidup itu pasti ada senyawa hidrokarbon. Kalau tidak ada senyawa hidrokarbon itu berarti bukan makhluk hidup ya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, jadi indikator atau apa yang akan Ibu jelaskan itu ada banyak sekali. Yang pertama tentang pengertian, kemudian kekasan atom karbon, menentukan atom karbon primer, sekunder, tersier, kuaterner. Nah, jadi untuk hari ini cuma sampai 3.1.3 ya. Jadi kalian harus bisa menentukan apa itu atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Untuk selanjutnya nanti Ibu bagi bab berikutnya. Kemudian tujuan pembelajaran sini bisa kalian baca sendiri ya. Ada 9 tujuan yang ingin Ibu capai dan kalian juga semoga bisa mengerti ke 9 tujuan pembelajaran ini. Nah, kita lanjut ke pengertian senyawa hidrokarbon. Jadi, sebelum masuk, kalian harus mengenal dulu apa sih sebenarnya senyawa hidrokarbon. Nah, pengertiannya adalah hidrokarbon merupakan golongan senyawa karbon yang paling sederhana. Hidrokarbon hanya terdiri dari unsur karbon atau C dan hidrogen atau H. Ya, jadi dari judulnya saja sudah kita ketahui ya bahwa hidrokarbon itu terdiri dari 2 atom. Masih ingat atom kan di kelas 10? Jadi hidrokarbon itu adalah senyawa karbon yang paling sederhana karena hanya mengandung 2 unsur utama yaitu karbon atau C dan hidrogen atau H. Jadi hidrokarbon, hidrogen dan karbon. Itu ya. Jadi ada 2 atom. Nah, kalau misalnya senyawa hidrokarbon itu tidak ada 2 utama ini, itu namanya bukan senyawa hidrokarbon, itu namanya senyawa biasa ya. Misalnya, Ibu punya contoh. Ibu punya senyawa CHO. Apakah itu disebut dengan hidrokarbon? Gimana? Ibu punya senyawa CHO. Iya, ini adalah senyawa hidrokarbon. Loh, kok bisa, Bu? Kan ada O-nya. Loh, enggak apa-apa. Yang penting ada C dan H. Mau kamu tambahin O lagi, kamu tambahin N, atau kamu tambahin Na, itu tetap senyawa hidrokarbon karena ada 2 atom yang utama, yaitu C dan H. Kalau misalnya Ibu punya senyawa CON, apakah itu juga dinamakan senyawa hidrokarbon? Bukan ya, jadi itu bukan senyawa hidrokarbon karena hanya mengandung C saja. Oke, jadi itu pengertian dari senyawa hidrokarbon ya anak-anak. Jadi semoga kalian mengerti setidaknya apa itu senyawa hidrokarbon. Nah, kemudian senyawa karbon itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik. Kalau yang organik itu yang pasti berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti gula, lemak, protein, minyak bumi. Nah, kalau yang anorganik itu yang berasal dari bukan makhluk hidup. Contohnya CaCO3 atau kalsium karbonat, CO2 atau karbon dioksida, H2C2O4, dan HCN. Nah, apa saja kekasan atom karbon? Jadi, kalau kalian lihat di tabel periode unsur,
itu atom karbon itu memiliki golongan 4A. Ya, bisa kalian cek nanti sambil bawa tabel ya. Itu karbon itu ada di golongan 4A. Nah, di mana? Karena dia ada di golongan 4A, yang pertama dia dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom C lainnya. Nah, maksudnya 4 ikatan kovalen dengan atom C lainnya itu saya buatkan ya. Jadi ada C, karena dia golongan 4A, jadi tangan, anggap C itu punya tangan ya. Jadi karena golongan 4A berarti tangannya ada 4. Berarti sini C, tangannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi seperti itu. Dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom C lainnya. Berarti di sini bisa ditambahin C lagi, di sini bisa C lagi, di sini C lagi, di sini C lagi. Nah, itu. Jadi antara atom C dengan atom C lain itu bisa saling terhubung karena tangannya ada 4. Jadi jangan kamu tambahin lagi di sini ada tangan, di sini ada tangan, jangan ya, karena maksimum tangannya 4. Kemudian dapat membentuk rantai karbon sehingga jenis senyawanya menjadi sangat banyak. Ya, sama. Jadi karena ini sudah satu C ini bisa mengikat 4 C yang lain, nah 4 C yang lain ini juga bisa mengikat C yang lain. Jadi ini kamu tambahin lagi. Ini tangannya udah 1 ya, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ini tangan-tangannya ini bisa lagi ngikat C yang lain, lagi tambah C, tambah C, tambah C. Ini juga misalnya tangan C-nya sudah ada 1, lagi kamu tambahin lagi 3, 1, 2, 3, bisa lagi ngikat C, ngikat C, ngikat C. Dan ini bisa sangat-sangat banyak, tidak terhingga. Jadi semakin banyak atom karbonnya, semakin panjang rantainya. Jadi ini disebut dengan rantai ya. Dah, itu dia keunikan atom karbon. Nah, kemudian kenapa kok atom yang lain tidak bisa seperti atom karbon? Ya sama, alasannya karena atom C itu memiliki 4 elektron valensi. Ingat, elektron valensi itu adalah golongannya. Karena dia golongan 4A, berarti elektron valensinya 4. Ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau dibuatkan struktur atomnya, itu di luar-luarnya ada 4. Nah, ada 4 tangan yang bisa kamu gunakan untuk mengikat atom yang lain. Itu namanya elektron valensi. Masih ingat kan? Yang 2, 8, 4. Nah, ini angka terakhir yang ini itu disebut dengan elektron valensi. Ada tulisannya ya karena pakai mouse. Jadi elektron yang terakhir ini disebut dengan elektron valensi. Karena atom C punya golongan 4, maka dia punya 4 elektron valensi, 4 tangannya gitu ya. Kemudian atom C memiliki jari-jari atom yang relatif kecil. Artinya relatif kecil itu kita lihat di sini. Jari-jari itulah jarak dari inti ke atom paling terluar. Ini namanya jari-jari ya, R. Nah, karena jari-jarinya kecil, jadi dia lebih mudah lepas ya. Mudah lepas sehingga lebih mudah untuk berikatan dengan atom yang lain. Nah, itu dia keunikan dan kekhasan atom karbon. Next. Nah, karena dia memiliki banyak sekali ikatan, jadi dia bisa membentuk alifatik dan siklik. Atom karbon itu bisa membentuk karbon alifatik dan siklik. Nah, kalau alifatik itu dia rantainya lurus-lurus saja ya, kayak ini. Jadi ya biasa, lurus. Bisa lurus ke samping, lurus ke atas, nah seperti ini. Bisa juga lurus ke atas seperti ini ya. Itu namanya alifatik. Nah, kalau siklik itu artinya dia membentuk suatu lingkaran. Lingkaran yang saling berhubungan satu sama lain seperti ini. Nih, tidak ada ujungnya ya. Nah, ini juga sebenarnya kalau dipecah, dihilangin rantai duanya ini, seperti ini juga. Jadi saling terhubung. Ini dengan ini dengan ini. Ya. Itulah perbedaan karbon. Jadi ada alifatik dan siklik. Nah, bagaimana sekarang kita membedakan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner? Jadi berdasarkan posisinya ada 4 jenis atom C, yaitu atom primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Nah, kalau primer itu artinya atom C-nya itu hanya mengikat satu atom C lain.
C lain. Ya, jadi namanya juga primer ya, satu. Jadi kita lihat biasanya di atom primer ini biasanya ada di ujung-ujung kayak ini. Nah, ini C-nya cuma tangannya, kamu lihat tangannya ini ya. Tangannya cuma ikat satu doang. Berarti itu primer. Berarti tulis di sini C1. Ada lagi nggak? Nah, ini juga di ujung dia kan. Ini coba disebut sebagai C1 atau C primer. Mana lagi ujung? Nah, ini. Ingat, tangannya cuma ada satu aja yang nempel. C1, ini juga. Ini juga C1. Pokoknya di setiap ujung-ujung ini C1. Ini juga C1. Jadi, bisa disimpulkan C primernya CP, C primer ya, itu jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 C primer. Sah? Jadi dia hanya mengikat satu atom C lain. Kemudian yang sekunder, nah sama kayak sekunder itu ya, kalau sekunder itu dua atom C yang diikat. Nah, berarti dari tengah-tengah. Ibu pakai warna lain. Nah, ini dia mengikat dua. Tangannya, nah tangannya ada dua nih ya, berarti C sekunder. Ini juga tangannya ada dua, C sekunder. Mana lagi ya? Ini tiga tangannya ya, jangan sampai kamu terkecoh. Nah, ini ada dua tangannya, C sekunder, terus ini tiga ya. Berarti CS atau C sekunder itu di gambar ini ada 1, 2, 3. 3 C sekunder. Tuh, kalau yang selanjutnya yang tersier. Tersier itu berarti dia mengikat dua atom C lain. Mengikat 3 atom C lain, tersier. Berarti yang tadi ini ya, yang tengah-tengah ini, dia ngikatnya ini. Ya, C3, C tersier. Kemudian ada lagi nggak? Oh, ada ini ya. Ini C3. Oke, jadi C tersier itu di sini ada 2 totalnya. Nah, terakhir kita masuk ke C kuaterner. Itu artinya dia mengikat 4 atom C yang lain. Nah, kalau ada 4, ya saya tengah-tengah ya. Jadi semua tangannya itu sudah keikat. Ini dia, tengah-tengahnya. Oke, lihat aja garis-garis strip-stripnya di C itu ya, berapa dia tangannya kepake. Berarti segitu jumlahnya. Karena ini 4 yang kepake tangannya, berarti dia C kuaterner. Berarti C K kuaterner itu ada 1. Nah, itu anak-anak. Jadi untuk mengetahui atom primer, sekunder, tersier, dan kuaterner, cukup lihat berapa atom C itu mengikat atom C lain. Kalau dia ngikat atom C-nya 1, berarti primer. Kalau ngikatnya 2, sekunder. Kalau ngikatnya 3, tersier. Kalau ngikatnya 4, ya kuaterner. Semoga kalian mengerti ya. Nanti kalau tidak mengerti, silakan bertanya. Nah, ini penjelasannya tadi, setiap satu atom C membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom lain. Pada hidrokarbon, jika tidak mengikat C, berarti mengikat H. Jadi ingat ya, atom C itu nggak melulu terus ngikat yang C juga, tapi bisa juga yang C ngikat H pada umumnya ya. Namanya juga hidrokarbon, C dan H. Nah, dilengkapi dengan H. Misalnya ada atom C, kemudian tangannya itu diganti pakai H, jadi seperti ini. Nah, kok bisa H2, H3, Bu? Terus ini nggak ada H-nya, terus ini hanya cuma satu. Tapi kalau hanya satu, jangan tulis satu ya, cukup H gitu aja. Nah, jadi pertanyaannya, kapan kita ngasih hanya 3, kapan ngasih hanya 2, kapan ngasih hanya 1. Oke, jadi Ibu akan jawab ya. Jadi di sini ingat, yang harus kalian ingat itu adalah atom C itu tangannya wajib ngisi 4. 2, 3, 4. Wajib ya, karena dia golongan 4. Nah, masing-masing tangan ini itu isi namanya atom hidrogen. H, H,
H. Untung ibu udah gosok gigi ya, jadi nggak bau. Dugaan sekali aku juga nggak bisa bauin ya. Jadi C, tangan C itu harus full isi atom lain. Misalnya ibu ganti pakai atom H. Nah, kalau ini disingkat, jadinya C hanya ada berapa? 4. Berarti C H 4. Itu. Dari situ asalnya ya. Jadi nggak boleh sembarangan, ini hanya ditulis. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Kita ambil yang ujung ya. C. C ini stripnya baru dipakai satu kan. Nah, dari teori, tangan C itu ada 4. Nah, ini baru kepake satu. Berarti kurang lagi berapa, nak? Kurang lagi 3 kan? Ya udah, tulis ini H 3. Udah, selesai. Nah, sekarang kita lihat yang ini. C yang tengah-tengah ini ya. Ini C-nya tangannya udah kepake berapa? 1, 2, 3. Baru pakai 3. Sedangkan C itu tangannya 4. Berarti kurang lagi berapa biar 4? Kurang lagi 1. Makanya di sini selesai. Gitu caranya. Lagi. Yang ini ya. Ini C-nya tangannya ada berapa? Sudah kepake. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah keempat-empatnya kepake, jangan ditambahin lagi. Ya, ingat tangannya cuma 4. Kalau kamu tambahin lagi lebih tangannya ya. Gimana nyari tangan? Oke, coba sebelahnya. Ini ada stripnya 2 ya. Ini ada C, ini kepake tangannya 1, 2, 3. Nah, jadi nggak harus stripnya itu satu-satu, bisa 2, bisa 3 maksimum. Nanti di materi selanjutnya. Jadi ini karena baru kepake 3, kurang lagi 1, tambahin di sini. Nah, ya. Nah, di sini juga ini tangannya baru kepake berapa? C 1, 2, baru kepake 2, sedangkan tangan C itu harus 4, berarti kurang lagi 2 dan seterusnya. Jadi itu ya. Ibu sudah berikan kalian contohnya, nanti Ibu akan berikan soal mengenai pengisian atom H di dalam atom hidrogen. Jadi ingat, setiap satu atom C harus memiliki 4 ikatan. Itu aja intinya ya. Ya jadi 4 tangannya. Oke anak-anak, selanjutnya nanti Ibu akan berikan materi alkana, alkena, alkuna, tapi nanti habis ini kalian harus membuat soal yang Ibu berikan. Jadi kalau ada pertanyaan nanti silakan kalian bertanya dan nanti sekalian Ibu kasih latihan soal. Terima kasih.